Oh, that's That little right. mark with the A and then the ring around it. At. See, that's what I said. Katie said she thought it was about. Yeah. Oh. But I'd never heard Or it. around I'd never or heard it about. said. I'd always That's seen the right. mark, but never heard it Yeah. said. And then it sounded stupid when I said it. Violence at NBC. Yeah, I wouldn't heard be something around big or fight about. up in the lunchroom the other See, week. there it is. Violence at NBC. GE.com. I mean, Well, Allison should know. What what do you is say to that, internet Allison? anyway? Internet is that Massive computer right, network. the one that's becoming really big now. What do you mean? That's big. How does one? What do you write to it like mail? No, a lot of people use it and communicate. I guess they can communicate with NBC writers and producers. Allison, can you explain what internet is? No, she can't say anything in 10 seconds or less. Allison will be in the studio. Welcome back to Black Cuan, my friend. Terima kasih ya telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Untuk teman-teman yang baru pertama di channel ini, silakan ya untuk bergabung dengan cara menekan tombol like, kemudian memberi komen di video ini dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol lonceng ya agar kalian mendapatkan notifikasi terbaru ketika saya mengupload video nanti ya. Seperti yang dikatakan di awal video tadi itu ya mengenai internet ya, dan hal yang sama juga dihadapi oleh teknologi blockchain saat ini ya. Jadi pada saat itu pun internet banyak yang meragukan karena dikatakan bahwa apa sih internet itu dengan ketidaktahuannya mereka pada saat itu ya. Tetapi pada hari ini kita itu tidak bisa hidup sehari saja itu tanpa internet pada zaman sekarang ini teman-teman. Kemudian untuk blockchain itu ya, secara khusus ada Cardano Founders nanti itu yang menyatakan bahwa blockchain itu di masa depan itu akan merevolusi cara hidup kita. Termasuk juga tentang pemerintahan. Nah, dan satu lagi ya teman-teman, nanti itu akan ada kita berbicara mengenai SEC, kemudian outlook dari Plan B ya mengenai harga Bitcoin yang terjadi pada saat ini, dan terakhir kalian nonton sampai selesai ya teman-teman. Ada 3 koin dan salah satu dari 3 koin itu merupakan unicorn yang akan besar nanti di 2023. Baik, yang pertama di sini kita lihat dulu ya mengenai keadaan secara umum ya untuk pasar Bitcoin pada saat ini. Bitcoin itu masih seperti tadi malam teman-teman, dan hari ini pun dia masih berada di level 20.700-an dollars ya. Kemudian ETH juga masih bertahan di atas 1.200-an dollars. Dan untuk altcoin yang lainnya ini masih ya belum ada pergerakan yang terlalu signifikan sini teman-teman, kecuali ada Polygon Matic yang sudah lumayan bagus pergerakannya. Dan berita kita yang pertama hari ini itu adalah mengenai Putin ya. Jadi di tengah peperangan mereka dengan Rusia dan Ukraina itu ya, itu ternyata ada berita yang kalau kita baca tanpa filter atau tanpa memahaminya dengan detail ya, ini akan kita lihat seperti FUD teman-teman. Karena Putin signs ban on crypto payments in Russia. Jadi kalau kita sekilas saja ini seperti FUD gitu teman-teman. Tetapi ternyata ini memang dilarang ya untuk menggunakan Bitcoin sebagai alat pembayaran, dan diharuskan mereka itu menggunakan ruble satu mata uangnya mereka. Jadi sampai sekarang ini belum dia bisa menjadi mata uang atau sebagai alat pembayaran sehari-hari di Rusia teman-teman. Karena kalau saya mengaitkan ini sebagai FUD teman-teman ya, karena di Januari itu Vladimir Putin itu sendiri mengatakan bahwa Rusia itu memiliki competitive advantages ya untuk Bitcoin mining. Jadi sampai hari ini pun Bitcoin masih merupakan komoditi atau mungkin seperti emas gitu teman-teman. Dan di Rusia itu juga ya, sekarang itu ada berita yang terbaru dari sana bahwa Russia considers jail time for people helping crypto scammers launder proceeds. Rusia ini akan memenjarakan ya siapa saja yang melakukan tindakan kriminal ya, dianggap kriminal lah karena dia membantu penipuan atau orang-orang yang berniat jahat ya dalam menggunakan kripto sebagai alat untuk cuci uang gitu kan, mungkin dari hasil korupsi atau jual narkoba seperti itu. Dan menurut saya ini juga informasi yang lumayan umum sebenarnya, cuman momennya saja berita ini keluar itu ya ketika kita lagi di bear market, jadi ada aura-aura ketika kita baca judul itu kok ini seperti FUD gitu teman-teman. So tetap kalian harus menjaga emosi kalian, menjaga mental kalian, dan pastikan untuk ketika membaca berita atau mendengar berita itu dipahami dengan baik-baik atau diteliti dengan baik-baik gitu teman-teman. Kemudian ada juga news dari SEC ya, dan ini lumayan positif di sini ya kalau saya lihatnya di sini. Karena kalau The Fed itu semenjak tahun kemarin itu dia selalu hawkish teman-teman. Tetapi di sini SEC open door to greater scrutiny of crypto companies. Jadi di sini yang disasar itu adalah perusahaan kriptonya teman-teman. Karena menurut
Gary Gensler ya di sini dia katakan bahwa dia itu ingin melindungi para investor sehingga yang dia pastikan untuk dicek kemudian untuk diawasi benar-benar ya itu adalah perusahaan kriptonya supaya investor itu tidak lagi terjadi kejadian yang seperti di Terra Luna kemarin ataupun di Celsius ataupun di Voyager itu teman-teman. Jadi menurut saya Gary Gensler ini sudah mulai dia agak positif ya menerima digital asset ataupun cryptocurrency ini teman-teman. Karena memang ya, investor itu baru akan masuk dan mereka yakin ya, mereka convince untuk invest di kripto kalau regulasinya itu sudah jelas, teman-teman. Jadi Gary Gensler di sini mencoba untuk memastikan perannya itu seperti itu, teman-teman ya. Kemudian untuk Cardano Founders di sini ya, Cardano Founders says blockchains will radically transform government. Jadi menurut Charles Hoskinson ya dikatakan di sana bahwa teknologi blockchain ini itu akan secara radikal itu akan mentransformasikan pemerintahan ya atau manajemen di pemerintahan. Karena kalau kita membayangkan ya situasi ketika di mana semua transaksi itu transparan ya dan itu dilakukan oleh teknologi blockchain ya teman-teman, maka semua akun itu akan terlihat, akan visible dia dan siapa saja bisa mengakses dan bahkan publik secara umum itu bisa menjadi auditor itu teman-teman. So, kemungkinan korupsi itu mungkin akan minim ya. Dan apakah negara ini siap ya untuk diawasi setiap harinya 24/7 ya, diawasi oleh masyarakatnya? Coba kalian tulis jawaban kalian di bawah. Apakah ada kemungkinan Republik Indonesia mau menggunakan teknologi blockchain ini ya? Karena menurut Charles Hoskinson di sini ya, bahwa blockchain itu bisa memfasilitasi interconnected world ya. Jadi dia bisa mengkoneksikan komunitas-komunitas dunia ini ya, bahkan dia itu bisa mengamankan transfer data dan dalam cara yang sangat demokratis. Begitu menurut Charles Hoskinson, because no one actor will have complete control over critical things and resources. Karena tujuannya lagi-lagi desentralisasi. Tidak ada satupun aktor atau orang yang akan dengan kekuatan kekuasaan absolut ya untuk mengkontrol hal-hal yang sifatnya publik itu teman-teman. So, untuk Cardano Founders dengan outlook-nya ini saya kira ya, visi inilah yang mahal ya dari mereka para orang-orang atau penggiat teknologi blockchain ataupun cryptocurrency pada saat ini teman-teman. Kemudian ada berita yang positif lainnya ya dari Saudi dan meskipun kita tahu Bitcoin ini sering dicaci ketika dia turun, kemudian dipuja-puja ketika dia naik, ada juga yang mengatakan crypto is haram atau mengatakan ini halal kalau lagi profit, haram kalau lagi untung ya. Dan sekarang di Saudi Arabia itu, search in crypto adoption in Saudi Arabia, 3 million Saudis are crypto investor. Jadi di Arab Saudi sekarang itu ada 3 juta orang itu menjadi investor di crypto. Dan key takeaways di sini ya, jadi di sini rata-rata laki-laki ya yang menjadi investor yang paling banyak di sana dan 76% dari kripto investor di Saudi ini pengalamannya itu masih di bawah 1 tahun teman-teman alias mereka ini masih baru. Kemudian 3,6 juta orang dewasa di sana itu pada saat ini ya masih penasaran atau crypto curious ya. Jadi mereka sedang mempelajari, menyimak-nyimak dulu tentang apa itu kripto teman-teman. Tetapi teman-teman ternyata tidak hanya laki-laki ya yang berinvestasi di kripto, tetapi di sini menurut data di sini ya bahwa perempuan juga itu ada 48% ya mereka itu berinvestasi di kripto itu karena termotivasi oleh profit ya yang didapatkan dari long run-nya untuk Bitcoin ini ya. Jadi perempuan di sana saja itu sudah punya mental long term investment teman-teman. Dan bagaimana dengan kita? Ya, tetap DCA ya teman-teman, beli secara bertahap. Jangan FOMO dan jangan panik ya ketika harga naik ataupun turun. Kemudian sekarang kita ke plan B teman-teman. Jadi pada Juni 2022 ini itu adalah pertama kalinya Bitcoin itu menutup di bawah WMA atau MA mingguan ya. Untuk moving average mingguannya dan kalau kita lihat ya di 2019 itu ya lumayan parah di sini agak lama di sini dan sekarang ini kita masih birunya ini agak biru-biru yang muda gitu teman-teman. Kita belum lihat biru yang gelap betul di sini yang menandakan bottom ya seperti itu. Maka kita juga harus waspada juga ya untuk hal-hal seperti ini di kedepannya atau juga ada kemungkinan dia ini bisa mungkin langsung ke biru muda terus ke hijau dan apalagi kalau bisa merah ini nanti teman-teman seperti yang terjadi di 2017 kemudian di awal 2021 sampai akhir 2021 itu luar biasa sekali begitu dia merah ini teman-teman ya.
Dan ya, untuk tetap berada di dalam kripto ini kita memang harus punya mental kuat ya. Selalu positif, selalu berusaha untuk tahan banting gitu teman-teman. Kemudian kalau kita lihat juga ya dari chart yang satu ini ya mengenai US government bonds ya, untuk dikomparasikan ya atau dibandingkan dengan penghasilan selama 5 tahun ini teman-teman. Jadi selama 5 tahun itu di sini yang hijau ini itu adalah US government bonds, kemudian yang ini itu adalah emas ya, dan ini yang baru ini adalah Bitcoin. Nah, jadi untuk Bitcoin dan emas ini bergeraknya itu beriringan teman-teman. Ya, mereka bergerak bersama tapi Bitcoinnya itu pakai NOS dia gitu, pakai nitro dia. Seperti game Need for Speed lah. Jadi dia tekan tombol NOS ketika dia drag race gitu teman-teman. Dan tancap gas dia sampai hari ini. Meskipun ada penurunan ya normal juga, emas juga lagi turun gitu kan. Kemudian yang terakhir di sini itu adalah Best Crypto Investment of 2022. Dogecoin, Polygon Matic, and Dgrain atau DGRN ya. Kalau untuk Polygon Matic ya teman-teman ya, di video terakhir saya sudah bahas ya, dia ada kerjasama dengan Disneyland sebagai akselerator di sana dia, dan perkembangan layer 2-nya Ethereum ini ya itu cukup luar biasa, dan ini bisa menjamin luar biasa bagus ya ke depannya menurut saya ini teman-teman ya. Kemudian untuk Dogecoin ya, dia dianggap volatile but potential ya. Memang volatilitas di kripto ini memang tinggi, tapi menurut saya lagi nih Dogecoin ini ada Papa Elon Musk-nya. Nah, disitulah yang menurut saya jadi kunci ini ya. Jadi dia bisa mungkin menjamin lah, karena kalau kemarin kan Do Kwon itu menjamin Terra Luna dan ternyata hancur begitu kan. Tetapi kan Do Kwon itu belum pernah melewati masa-masa seperti membangun perusahaan skala besar seperti Tesla itu teman-teman. Kemudian ada yang terakhir di sini, Dgrain atau DGRN ya. Ini adalah sebuah kesempatan ya untuk kita karena dia ini masih baru teman-teman. Jadi DGRN ini ya atau Dgrain ini ya itu spesialisasinya itu di bagian NFT ya. Dan dia sudah launch di tanggal 7 Juli ya, dan itu telah menjual 11 juta token sini teman-teman. Jadi menurut kanal berita ini ya, belum pernah ada ya teknologi NFT itu yang bisa membuat transaksi itu antar chains atau cross chains teman-teman. Dan Dgrain ini dikatakan sebagai yang pertama di sini. Dan untuk mengantisipasi pergerakannya dia, menurut kanal berita ini, dia akan naik 6.000% dalam tahun yang akan datang ini teman-teman, di 2023. Dan banyak orang-orang ataupun analis ya yang dikutip dari sini itu dikatakan bahwa the most significant gains in 2022. Dan DGRN ini merupakan salah satu unicorns company in 2023. Jadi dia digadang-gadang akan menjadi unicorn di tahun 2023. Apakah ini akan masuk ke dalam daftar pantau kalian? Silakan teman-teman, keputusan ada di tangan Anda. Dan tolong diingat, this is not financial advice. Jadi sebelum kalian beli koin, pastikan kalian sudah merisetnya dengan baik-baik ya. Termasuk DGRN ini teman-teman. Baik, sekian video kali ini. Selamat weekend ya teman-teman. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace my friend.